Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Randi Saputra untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kurikulum pendidikan Islam di madrasah dengan dosen pengampu Pak Yandri Ramdhano SPD MID. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan seputar mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah kelas 6 dengan judul materi pinjam meminjam. Langsung saja tanpa basa-basi kita menuju ke pembahasannya. Let's go. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fikih mengenai pinjam meminjam. Yang pertama itu ada pengertian pinjam meminjam, kedua hukum pinjam meminjam, dan yang ketiga rukun dan syarat pinjam meminjam, dan yang terakhir hikmah pinjam meminjam. Baiklah, langsung saja yang pertama itu ada pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut ariyah, atau bisa ariyah berasal dari bahasa Arab yang artinya pinjaman. Pinjam meminjam menurut istilah syara ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh tepat pada waktunya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah ayat 5. Dan selanjutnya itu ada hukum pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Baiklah, yang pertama itu ada mubah. Mengapa bisa dikatakan mubah? Karena pada mubah ini pinjam meminjam ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Dan yang kedua itu ada sunnah. Mengapa bisa dikatakan sunnah? Karena peminjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya, lantaran dirinya tidak punya, misalnya meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu, meminjamkan untuk keperluan sekolah anaknya, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada wajib. Mengapa bisa dikatakan wajib? Karena pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Misalnya ada seseorang yang tidak punya kain lantaran hilang atau kecurian semuanya. Maka apabila tidak pinjam kain, pada orang lain akan telanjang. Hal itu wajib pinjam dari yang punya kain, juga wajib meminjamkan. Dan yang keempat itu ada makruh. Makruh yang artinya jika pinjam meminjam berdampak pada hal yang makruh, seperti meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada seorang kafir. Dan yang terakhir itu ada haram. Dalam arti pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau berbuat jahat. Misalnya seseorang meminjam pisau untuk membunuh. Hal itu dilarang oleh agama. Contoh lain, pinjam tempat rumah untuk berbuat maksiat. Dan yang selanjutnya itu ada rukun dan syarat pinjam meminjam. Rukun dan syarat pinjam meminjam ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu mu'ir, musta'ar, perjanjian waktu, ijab, dan qabul. Baiklah, yang pertama itu ada mu'ir. Mu'ir itu adalah seseorang yang meminjami barang kepada peminjam. Syaratnya itu ada 5. Yang pertama balik, berakal, bukan pemboros, tidak dipaksa. Barang yang diminjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab yang meminjamkannya. Dan yang kedua itu ada musta'ar, yaitu orang yang meminjam. Syaratnya itu yang pertama ada balik, berakal, bukan pemboros, mampu berbuat kebaikan, mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik dan agar tidak rusak. Dan yang terakhir hanya mengambil manfaat dan barang dan yang dipinjam.
Dan selanjutnya ada yang ketiga, yaitu ada yang namanya musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam. Syaratnya yang pertama itu ada barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya, dan yang kedua itu ada manfaatnya, dan yang ketiga itu barang itu kekal, tidak habis setelah diambil manfaatnya, dan yang keempat itu ada perjanjian waktu untuk mengembalikan, dan yang kelima adanya lafaz ijab dan qabul. Ini ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjam. Ada syaratnya, yang pertama itu lafaz ijab qabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, dan yang kedua itu mualah atau lafaz ijab dilanjutkan dengan qabul. Selanjutnya ada tanggung jawab dalam pinjam meminjam. Tanggung jawab dalam pinjam meminjam ini ada dibagi menjadi dua, pemberi pinjaman dan tanggung jawab peminjam. Tanggung jawab pemberi pinjaman itu yang pertama yang menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela, dan yang kedua barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal, dan yang ketiga itu tidak didasarkan atas riba. Dan selanjutnya ada tanggung jawab peminjam. Yang pertama itu ada harus memelihara benda pinjaman dengan tanggung jawab, dan yang kedua dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat, dan yang ketiga selama barang itu ada pada peminjam tanggung jawab berada padanya. Baiklah, selanjutnya itu ada hikmah pinjam meminjam. Hikmah pinjam meminjam ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada melatih diri agar tidak bersifat kikir bagi orang yang meminjamkan barang. Dan yang ketiga itu melatih diri untuk bersifat tanggung jawab terhadap barang yang dipinjamkan bagi peminjam. Dan yang keempat itu mempererat hubungan silaturahmi. Dan yang kelima dapat meringankan beban orang lain. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pinjam meminjam dalam materi fikih untuk madrasah ibtidaiyah kelas 6. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? Subuh bro. Serius.